Shalom, puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Amin. Tuhan selalu memberikan kita sukacita dan damai sejahtera untuk kehidupan kita ya. Dan selanjutnya pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pasti. Karena ada terjadi kemenangan yang daripada Tuhan.
Kristus Gembala akan berdoa untuk kita untuk buka ibadah. Amin. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala pemeliharaanmu yang luar biasa. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami boleh lalui dengan segala pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan, Tuhan sudah campur tangan. Sehingga pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Istimewa kami belajar kebenaran firman Allah. Engkau mengurapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Marilah Tuhan tolong agar supaya mereka juga ya Tuhan untuk melayani dengan sukacita. Sebab itu kami bersyukur karena Tuhan selalu hadir bersama kami. Engkau Allah Roh Kudus yang akan membimbing, Allah Roh Kudus yang akan memberikan satu kemampuan istimewa di dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan nampak, Engkau sendiri yang akan berkata-kata sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat Tuhan mungkin dalam perjalanan. Biarlah Tuhan akan menyertai mereka, biarlah mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami boleh memuji Tuhan. Kami mau menyerahkan buat semua tetangga-tetangga yang ada, kiri kanan dan muka belakang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah Tuhan akan memberkati mereka. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan berkat lewat pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Istimewa firman Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami menyerahkan buat acara ibadah dari awal sampai akhirnya. Dan kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, mari tetap berdiri. Kita angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, karena kita percaya setiap hari itu adalah hari yang baik ya. Kita khususkan hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini hari yang
saya serahkan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan lewat kesaksian. Ya. Siapa tahu ada yang berulang tahun kah? Oh, ulang tahun. Ayo, Pia, disaksikan. Tidak usah panjang-panjang, yang penting ada ucapan syukur. Ya. Happy birthday ya. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, hari ini ditambahin umur ke 15 tahun. Ya, kemarin juga sempat dirayain oleh anak-anak asrama. Sempat dikejutkan juga oleh anak-anak asrama karena mereka tiba-tiba panggil aku, dibilang, "Pia, kamu ada masalah itu." Nah, dipanggil. Terus kayak berpikir, masalah apa gitu kan. Terus nggak tanya mereka tiba-tiba mereka udah buat kejutan. ya bersyukur aja kepada Tuhan udah diberi kesehatan dan bisa bertambah umur. Tidak berminat. Ya, selamat ulang tahun ya buat Pia. Di usia mudanya biar selalu disertai Tuhan dan juga menjadi anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan di dalam keadaan apapun ya. Oke. Dan selanjutnya, apa masih ada lagi yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada, sebagai kesaksian bersama, mari kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Saya undang lagi semua bangkit berdiri, terserah pakai gerakan goyang apapun, yang penting kita bersuka di dalam Tuhan ya.
bagi kita untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari bersama-sama kita angkat pujian, penuhi sekarang Tuhan.
Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur dan sangat berterima kasih buat rahmat-Mu sepanjang minggu ini, dan hari-hari kami lalui bersama Dikau. Hari ini kami akan mendengarkan Tuhan, akan belajar tentang terang Injil, di mana Injil adalah kekuatan Allah yang akan membawa kami ke dalam kemenangan yang sejati, kemenangan yang sesungguhnya dalam hidup kami. Untuk itu kami mohon Allah Roh Kudus menerangi kami, memberi kami pertolongan supaya kami semuanya boleh dikasih hati yang lemah lembut, telinga yang mau mendengar, dan tubuh yang dipergunakan dengan baik untuk mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh dengan hormat dan seksama untuk mendengarkan firman ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah kebenaran yang datang daripada Dikau. Untuk itu kami semua memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Ya, kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Untuk tema sudah ditentukan ya. Tema sudah ditetapkan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pernah dengar kata-kata ini enggak, saudara? Pernah ya? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Enak enggak, saudara? Ini adalah hal yang mustahil. Berat ini, saudara. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berat, saudara. Ya, kita akan belajar firman Tuhan yang sangat berat ini, saudara. Berat buat saudara dan saya juga tentunya. Tapi mari kita rendah hati ya, untuk mau diajar Tuhan dalam terang Injil. Ya, next berikutnya, slide-nya ditampilkan. Ya, ini temanya ya, Roma 12 ayat 21. Nanti di dalam buku KKA-nya ada beberapa ayat-ayat lain untuk mendukung terhadap tema besar kita di Roma pasal 12 ayat 21. Boleh ditampilkan di layar? Roma pasal 12 ayat 21. Oh, sudah ya? Baik. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini saya sudah parsing, saudara ya, sudah saya lihat di bahasa aslinya. Jadi tetap aja tampilkan. Ya, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi kamu di sini adalah individu, bukan mereka. Jadi kita semua nih, setiap kita masing-masing ini adalah yang dimaksud oleh Roma pasal 21 ayat 12 ini adalah 12 ayat 21 ini adalah bahwa kamu itu adalah kita. Kita itu maksudnya kita sendiri-sendiri. Kalau kita kan banyak ya, kita berarti komunitas. Ini yang dituju adalah pribadi lepas pribadi, saudara-saudari dan saya. Nah, janganlah, ada masalah kah? Oke, baik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Nah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Nah,
di sini kalau kita lihat itu maknanya adalah dia terus menerus present. Jadi janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Sewaktu-waktu tidak, tapi setiap waktu, setiap hari. Maksudnya apa? Supaya kita tuh punya kesadaran setiap hari, karena ada peperangan rohani itu setiap hari, saudara ya. Setiap hari itu kita, kesadaran kita itu bahwa jangan sampai kalah dengan kejahatan. Itu harus ada kesadaran kita. Nah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan itu bukan artinya pasif, tapi aktif. Di situ apa? Tetapi ini kontrasnya ya. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kalahkan kejahatan dengan kebaikan ini adalah tindakan yang aktif, bukan pasif. Tahu pasif ya? Pasif. Jadi itu harus aktif. Jadi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi harus diupayakan terus menerus. Upaya siapa? Kita sendiri. Ya kita mengandalkan diri sendiri. Tetapi kita juga harus mengandalkan Allah Roh Kudus untuk menopang kita. Kalau enggak nanti jatuhnya apa ya? Saya lupa istilahnya. Jadi nanti kita kayak ini ya. Kayak menyerah. Pasrah bongkoan. Ada upaya kita. Karena itu adalah kehendak bebas kita. Supaya kita bukan menjadi robot. Jadi tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, kejahatan ini apa yang dimaksud? Kejahatan yang sifatnya rohani. Sifatnya itu adalah di hati. Di sini dia. Jadi sumbernya adalah hati. Kalau kita kasih contoh, misalkan ada orang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap kita, maka cara membalasnya bagaimana? Dengan kebaikan. Contohnya, ada yang tahu nggak? Berdoa, bagus. Apalagi? Kalau orang terus berbuat jahat kepada kita, bukan kita membalasnya sama dengan apa yang dia lakukan. Karena konteks daripada Roma ini adalah satu budaya atau satu moralitas pada zaman Romawi itu adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Memang demikianlah yang dikenal dalam hukum dunia. Sebab tanpa itu semua maka negara akan kacau. Jadi akan saya buat pertentangan di sini nanti supaya kita sama-sama memahami bahwa bisa nggak dunia ini kalau ada suatu kejahatan kita balas dengan kebaikan, akan damai nggak dunia ini? Damai. Seandainya ada orang berbuat jahat nih, kerusuhan, merampok, begal di mana-mana, kita biarkan saja. Bagaimana? Saudara dibegal tuh, kita berdoa saja buat si begal. Kira-kira begalnya merajalela enggak? Lalu apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Ini motornya ambil. Begitukah? Harusnya bagaimana dong? Nah, itu satu bentuk ya, supaya saudara agak kritis gitu ya. Coba dilihat di slide berikutnya. Ini pertanyaannya, apakah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan berarti pasif terhadap keadilan? Pokoknya kalau sudah terjadi, pasrah kepada Gusti Allah. Kalau terjadi masalah, kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, ada orang yang berbuat curang kepada kita, ada orang yang memanipulasi kita, ada orang yang menipu kita, ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang mengata-ngatai kita, apakah kita harus pasif? Menyerahkannya saja kepada Tuhan. Karena ada ayatnya ya. Allah adalah Allah yang hakim. Allah adalah Allah yang adil. Maka serahkanlah hak penghakiman itu kepada Tuhan. Bagaimana ini? Lanjut.
Next. Oke, bagaimana Injil memandang perlawanan terhadap sistem yang jahat? Sistem ya. Bagaimana Injil itu memandang perlawanan terhadap yang jahat? Sebenarnya Alkitab kita ini bagaimana sih cara melihat kejahatan itu? Apakah hanya pasif melakukan sesuatu yang baik? Yang baik itu kayak apa sih? Next. Nah, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan kalah, tapi harus mengalahkan. Yang menjadi titik poin di sini adalah sebenarnya adalah itu problemnya kembali kepada hati kita masing-masing. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang dimaksud di dalam Roma 12 ayat 21 adalah hati dan pikiran kita. Itu yang dimaksud. Supaya ada dendam. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita akan naluri kita akan membalas. Oh awas ya, ku balas nanti. Tunggu waktunya. Nanti ada saatnya itu. Atau berharap celaka, ya kan? Oh tunggu aja nanti. Kalau orang umum itu karma itu masih berlaku. Itu sudah hati, kecondongan hati kita itu untuk membenci. Lalu ada orang yang gaya, wow. Entah apa yang digaya kita nggak tahu ya. Entah materi, entah ketenaran, entah apa saja. Yang muncul apa? Iri hati. Sudah sombong, pembualan, baru dia, saya lo hebat, kamu lo nggak hebat. Wah. Soalnya lo orang kaya, kamu orang miskin. Saya banyak uang, kamu nggak punya uang. Contoh saya ini lo kerja keras, punya uang banyak. Lalu apa yang terjadi dalam diri kita? Sakit hati. Lalu apa? Iri hati. Lalu kecondongan kita, semoga Tuhan beri pelajaran buat dia supaya dia paham, sehingga dia jatuh baru rasa. Begitu terdengar berapa tahun kemudian dia jatuh, rasakan. Nah itu dia. Datang jenguk. Kamu ingat gak waktu kamu ngomong sama aku dulu? Jenguk bukannya berempati malah. Kamu tahu gak dulu waktu tahun lalu kamu atau 2 tahun lalu ngata-ngatain saya. Nih sekarang akibatnya. Pokoknya disimpan ya. Nah, yang dimaksud dalam Roma 12 ayat 21 adalah itu, saudara. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, hati kita, pikiran kita harus murni, harus bersih. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hati kita yang dibereskan. Kalau ada orang yang menipu kita dan kita meminta kembali, ternyata kita memang dasarnya memang penipu, itu pintar caranya, sehingga misalkan dia nipu apa sajalah, mau nipu harta atau apa saja, ya sudah diikhlaskan dan jangan ingat. Biarkan Tuhan yang menjamah dan memulihkan kembali kalau ekonomi kita rugi gara-gara seseorang yang menipu kita atau orang yang memfitnah kita. Biarlah Tuhan yang memulihkan nama baik kita. Waktunya akan ada, saudara. Nah ini butuh iman. Aku gak percaya kalau gak aku harus lawan dia. Itu butuh iman, saudara. Orang Kristen untuk menang. Nah, ketika kita itu dilakukan hal-hal yang saya ceritakan tadi, hati kita gimana? Yang dihantam itu sebenarnya apa sih? Kalau orang berbuat jahat pada kita, yang sakit apa sih? Yang sakit kan di sini kan? Roma 12 ayat 21 itu berbicara itu. Hati, pribadi. Makanya di sini adalah kamu, hai kamu. Janganlah, kamu tuh pribadi. Karena begini saudara, ketika
orang yang sabar adalah orang yang sakit. Sabar, tapi bagaimana sakit. Kadang-kadang sampai depresi, ya kan ya? Depresi, stres, apalagi. Dan kadang-kadang muncul kehendak untuk bunuh diri. Besar sekali peperangannya, saudara. Bayangkan loh, kita tidak boleh membalas ketika orang melakukan kejahatan. Lalu ketika kita tidak boleh melakukan kejahatan, kita justru harus memberikan kebaikan. Kalau di ujungnya kita baca itu seperti kita meletakkan bara api kepada lawan kita. Pasti dia tidak nyaman. Makanya kalau ada orang berbuat jahat pada kita dan kita slow aja, santai aja, enjoy aja, dia merasa tidak nyaman, dia akan gelisah. Kok orang nih, karena apa yang dia pikirkan itu menurut dia adalah sama dengan apa yang kita pikirkan. Karena orang tuh kadang-kadang berpikir menurut cara pikir dia sendiri. Ini pasti orangnya akan marah, ini pasti orang tersinggung. Karena dia orangnya tersinggung dan pemarah. Tetapi begitu ketemu dan sebagainya, dia biasa saja tuh, profesional. Nah, saudara jangan kalah dengan para politikus ya. Politikus, artis itu jago-jago drama semua. Mereka, apalagi penegak hukum ya, pengacara begitu, mereka kalau di sidang itu mereka bisa hajar-hajaran, pokoknya keras di dalam perdebatan. Tetapi setelah perdebatan apa? Ngopi bareng, ketawa bareng. Artinya yang diserang bukan orangnya tapi argumentasi. Mereka bisa profesional loh. Nah, kita kadang-kadang tidak bisa seperti itu. Kita baperan. Makanya kalau menjadi politikus jangan baperan. Kalau orang yang baperan menjadi politikus pasti dari awal sudah tercancel seleksi alam. Yang ada malah mereka itu apa? Yang abadi, kepentingan bersama. Selama kepentingan sama itu teman. Nanti kalau kepentingan nggak sama dia nggak teman, berseberangan. Ribut itu. Tapi mungkin 4 tahun kemudian partainya yang dulu lawan sekarang menjadi teman. Ya berteman juga mereka, nggak ada musuh. Begitu enjoynya mereka. Nah, ketika kita orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak boleh dendam, tidak boleh iri hati, tidak boleh pahit hatinya dan sebagainya. Itu sakit enggak saudara? Menderita enggak saudara? Payah hidup kita. Enggak enak, badan juga enggak enak, perasaan enggak enak. Dan saya mengalami hal yang seperti ini sama saudara. Saya belajar untuk apa sih yang mau Tuhan ini, kok bersabar itu kok enggak enak, ya kan? Sabar itu enggak enak loh saudara. Sakit, tekanan batin. Kalau orang Jawa tuh batin, lama aku batin, tekanan batin. Jadi sabar itu nggak enak. Tetapi justru nanti di sini kita belajar bagaimana mengalahkan itu. Karena sesungguhnya kemenangan menurut terang Injil adalah bukan kemenangan yang dimaksud oleh dunia, yaitu ketika kita netral, ketika kita sudah bisa menundukkan itu, bisa mengalahkan itu, maka kita akan disebut seorang pemenang. Jadi kalau ada orang zalim kepada kita, ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita dan kita tidak membalasnya serupa dengan apa yang dia lakukan dan kita tetap damai hatinya, itu kita disebut pemenang. Dan itu konteksnya adalah nanti ke eskatologi akhir zaman. Tuhan akan memberikan apa? Mahkota kemenangan. Kita akan membawa mahkota yang kita persembahkan. Belajar untuk menang hal-hal yang kayak gini orang dunia nggak tahu saudara. Kemenangan itu ketika kita tidak melakukan pembalasan, tetapi melakukan kebaikan. Entah kita berdoa buat dia, kita tetap mengasihi dia, itu adalah kemenangan bagi Kristus. Tuhan melihatnya demikian, kamu pemenangnya. Meskipun dunia bilang kita kalah, karena teman-teman kita, orang-orang sekitar kita bilang, kamu kalau aku nggak mau gitu kan, sorry lah, lemah.
Karena salib itu apa? Lemah katanya. Tapi bagi Kristus bagi Paulus dikatakan apa? Salib adalah kekuatan Allah. Penderitaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Orang yang kuat menderita itu kuat, gitu. Orang yang gak kuat menderita pasti lemah. Orang yang lemah itu pasti gak kuat menderita. Menderita dikit sudah cengeng. Tapi orang yang kuat pasti kuat menderita, terbiasa dengan penderitaan. Sehingga penderitaan bukan lagi hal yang luar biasa. Biasa itu makanan. Sehingga ketika terjadi satu penderitaan bagi dia ya sudah tidak ngepek di badan dia, tidak ngepek lagi. Tapi bagi orang yang tidak kuat, maka penderitaan itu adalah sesuatu yang bagi dia sangat problem yang besar sekali. Makanya penderitaan itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang itu pasti tahan penderitaan. Dan jalan salib itu penderitaan. Sehingga nanti pada waktunya bukan lagi penderitaan yang saudara alami, karena saudara sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Makanya saya kalau ngajar teman-teman itu dengan maksud mengajar ya, coba kamu bilang saya apa saja, anjing, asu, apa gitu, nggak akan marah saya. Kenapa? Ya karena saya sudah mengerti. Saya bukan anjing, bukan asu, bukan babi. Tapi ada orang-orang yang bilang, anjing kamu, apa kau bilang aku anjing? Nah, marah saudara, tersinggung saudara. Karena dia tidak kuat. Saya mau dibilang, Danang kamu penakut? Ya saya penakut. Danang kamu apa? Babi? Ya apalagi terserahlah kau bilang apa. Enggak masalah. Enggak mengganggu hidup saya. Pemahaman ini harus kuat saudara. Kamu orang miskin? Iya. Kamu orang kaya? Iya. Kamu gila? Iya. Enggak ngepek saudara. Kita harus terbiasa, karena pemahaman kita, ingat, yang kita lawan adalah kuasa jahatnya ini loh saudara. Ada aktor intelektual di balik ini, ada sutradaranya. Siapa itu? Iblis. Kuasa jahat itu memakai orang lain untuk menghantam kita. Orang lain ini bisa menghantam kita kenapa? Karena dia tidak kuat, karena dia tidak biasa memikul salib. Kenapa? Ini adalah bentuk luka batin. Orang yang pemarah itu luka batin belum sembuh. Orang pendendam itu orang yang luka batinnya belum sembuh. Dia punya problem masa lalu dia yang belum sembuh. Saudara melihatnya adalah bahwa orang ini bermasalah. Orang ini belum dipulihkan. Orang ini belum dijamah. Orang ini belum kenal Roh Kudus atau belum dijamah Roh Kudus. Orang ini belum beres hidupnya. Orang ini masih terluka. Orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Itu sudah watak, saudara. Itu sudah hukum. Karena orang yang penyakit akan menulari penyakit ke orang lain. Pergaulannya negatif, kalau terus menerus kita terlibat di dalamnya, maka itu akan menular ke kita juga. Jadi kita melihat orang-orang yang melakukan tadi itu sesungguhnya mereka sedang luka batin. Pasti ada masalah loh. Apalagi yang tersinggung. Pendek itu kan. Berarti dia belum pulih, belum gambar diri. Gambar dirinya belum beres. Gendut. Enak aja dibilang gendut. Gendut. Langsung dalam itu biasanya gini. Lihat ya. 1 bulan aku diet. Dietnya karena ingin balas dendam, ingin membuktikan karena sakit hati, bukan karena memang diet untuk kesehatan. Itu di situ yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Saudara, Oma ini kalau saya perhatikan kalau berdoa selalu bilang Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus secara langsung. Ada makna dalam di situ. Kalau saya bahas panjang, saya bahas yang pertama saja. Bapa kami yang ada di surga. Apa maksudnya saudara? Itu dihayati saudara. Bapa kami yang ada di surga.
Berarti dia bapak, kita anak. Status kita adalah anak. Adakah bapak yang akan mencelakai anaknya? Bapak akan selalu merawat, membantu, menolong sebisa mungkin. Jadi kita panggil sesuatu yang transenden, yang tidak kelihatan tadi, yang ilahi, yang tak terjangkau itu dengan kata apa? Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bapa. Ya Bapa. Bapa. Berarti kalau kita manggil Bapak, berarti siapa yang manggil itu biasanya? Anaknya. Dan kita itu anaknya loh. Anak Bapak kok dibilang gendut marah. Berarti bapaknya waktu menciptakan kita tidak sempurna. Nah, adakah bapak yang ingin punya anak dengan niat yang jahat, yang tidak baik? Tidak ada. Gambar diri kita yang tidak baik, citra buruk kita. Kita tuh menggambarkan diri kita tuh ya hal-hal yang jelek. Itu adalah iblis yang menanamkan. Kamu itu jelek, pendek, gendut, kurus kering, miskin. Kamu tidak pantas dengan orang itu. Itu macam-macam saudara. Itu adalah iblis yang menanamkan. Bapa itu memberikan gambar yang baik. Kamu adalah anak Bapa. Kalau sudah anak Bapa itu hebat enggak saudara? Udahlah. Bapa itu kan nomor satu ya. Satu-satunya yang siapa yang bisa ngalahkan posisi dia. Keturunan kita itu keturunan secara rohani. Anak-anak rohani Bapa. Nah sekarang siapa yang berani menghina siapa ya? Anaknya Jenderal Bintang 5. Siapa yang berani menghina anaknya wali kota? Kalau mau menghina pun mikir. Walaupun anak wali kota itu mungkin ya, ini wali kota yang mana kita nggak tahu ya. Mungkin dia nggak bagus-bagus sama sih. Mungkin pendek gemuk gini juga ya. Tapi siapa yang berani menghina? Ganteng. Nah, itu ciri-ciri penjilat saudara ya. Ganteng katanya. Hebat kamu, nah, gitu kan. Padahal, tapi itu ada motivasi untuk menjilat sebenarnya. Gemuk gitu, wah langsung disikat itu. Kita itu gambar Allah, jadi jangan membuat membuat pikiran-pikiran sendiri ya. Itu pikiran kita sendiri loh. Kita ini sudah tua, sudah lemah, sudah nggak kuat lagi. Itu pikiran kita. Saya masih muda, saya belum mampu. Pokoknya pikiran kita ini membuat kita tuh terbatas dah, nggak bisa apa-apa. Dia ingin memenjarakan kita. Nah iblis itu ingin menaklukkan itu. Dan kita harus menang. Supaya ketika ada kejahatan dalam bentuk apapun, kita udah netral, kita udah kudus. Kita udah mengerti, ini problemnya apa. Supaya kita mengalahkannya dengan elegan, yaitu dengan kebaikan. Nah kebaikan ini bagaimana? Mengalahkan yang baik itu gimana? Ya tentu kita harus memahami firman Tuhan tadi, bahwa kita adalah gambar Allah, ya kan? Kita anak Bapa. Clear nggak saudara? Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Karena dia orang berdosa, dia orang yang terluka. Kita harus memulihkan dia, harus memulihkan sesama. Orang yang tersinggung kan orang yang masih ada luka dalam batin yang belum disembuhkan. Entah dia dulu pernah dimaki-maki atau dipermalukan depan umum, dan itu belum dia maafkan, belum diampuni, sehingga dia masih mengenang itu dengan baik, sehingga ketika itu keluhnya ditekan atau dibunyikan langsung marah, langsung bisa menggila ya, bisa marah besar ya. Jadi mengalahkan itu harus dengan terang Injil saudara, pengertian yang luas. Tidak cukup hanya berdoa, tapi mengerti. Karena kita bukan burung beo atau anak-anak SD yang lakukan, tapi kita kenapa harus melakukan? Ayo bersihkan, kenapa dibersihkan? Enggak tahu. Supaya sehat, supaya enak dilihat, supaya rapi, supaya kita semua enak. Kalau anak kecil kan bersihkan, taunya bersihkan tanpa tahu apa maksudnya. Nah kita yang sudah dewasa,
Kita harus memahami kenapa ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita harus menang dan mengalahkannya dengan kebaikan. Amin, saudara. Nah, next, coba. Ini saya bandingkan ya, saudara, untuk supaya pemahaman kita tuh seperti sisi uang itu kan harus sebelah dan sebelah ya. Kalau uang logam itu cuma sebelah kan nggak laku. Jadi harus utuh, pemahamannya harus utuh. Kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, dosa dibaca, saudara. Saudara sudah tahu semua cerita ini kan? Seorang janda yang menuntut keadilan kepada hakim yang lalim. Hakim yang lalim ini artinya hakim yang tidak adil, penuh dengan niat-niat jahat. Pokoknya idealnya hakim yang, paham ya, hakim yang lalim ya. Lalu perempuan tadi apa, saudara? Terus menerus apa? Meminta keadilan. Sampai pada akhirnya apa? Hakimnya membebaskan dia, memutuskan satu perkara. Tapi dengan maksud apa? Supaya tidak mau direcokin lagi, ya kan? Ini lagi katanya. Ini lagi dapat kasus besar yang uangnya banyak nih gitu kan. Dia lagi. Pertama dibiarkan, tapi lama-lama mengganggu bagi hakim itu. Ya sudahlah, buang sana, bebaskan. Itu kita belajar kegigihan. Saya akan tambahkan lagi di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana seorang Paulus, ini kan Roma ini kan menulis Paulus ya, Paulus yang mengajarkannya. Paulus itu, saudara, itu melawan kejahatan dengan kebaikan dengan apa? Dia dihukum di penjara kan, tapi dia banding, dia datang ke pengadilan di zaman Romawi itu untuk banding karena dia adalah warga negara Roma. Dia punya 2 warga negaraan supaya dia tidak diperlakukan semena-mena di dalam penjara, dan dia banding. Dan ketika dia banding, wah, ternyata orang Roma ya, ketakutanlah mereka. Perhatikan di sini, 1, gigih. Wanita yang minta tadi gigih loh, gigih. Makanya jangan kalah, itu terus menerus gigih. Lalu yang kedua, gunakan sistem. Bukan berarti tidak boleh melawan. Ini kan saudara pasti dalam pikirannya kalau orang pukul tidak boleh dipukul. Jangan, Pak, aduh mbak bawa belur gitu ya. Bukan begitu, saudara. Kita harus lihat di dalam terang Injil supaya ada bijaksana Tuhan. Maksudnya begini, saudara. Karena Tuhan juga memberikan satu alat penghakiman, itu adalah pemerintahan yang berkuasa. Ya kan? Lalu bagaimana orang Kristen? Boleh nggak menuntut keadilan? Boleh. Dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah, itu tadi makanya baik itu bagaimana? Nah, Rasul Paulus ketika dia dizolimi, ya, ketika orang berbuat jahat kepada Rasul Paulus sehingga dia masuk penjara, dia melawan enggak? Melawan. Dengan apa? Sistem hukum, sistem aturan. Dia pakai aturan yang sudah disepakati, ya kan? Aturan Romawi, ini loh hukum Romawi, dia gunakan itu. Dan dia menggunakan haknya. Dan dia menang. Pertanyaannya, bagaimana izin gereja sekarang melanda di mana-mana? Apakah kita hanya berdoa dan diam? Bagaimana? Melawan dengan cara yang baik, yang sudah diberikan oleh negara. Apa itu? Sistem hukum dan sistem politik kita. Pakai alat yang sudah ada. Itu maksudnya, saudara. Bukan ketika kita misalkan izin pendirian gereja yang bermasalah, sudah jelas-jelas aturannya sudah dipenuhi, sesuai SKB Menteri, sudah setuju dan sebagainya, tetap tidak boleh. Ini kan zolim, saudara. Negara Pancasila
katanya Pancasila tapi kok begini. Nah, ini adalah sesuatu perbuatan yang tidak baik, suatu kejahatan yang ditimpa oleh satu gereja atau komunitas. Nah, bagaimana kita melakukan perbuatan baik kita? Membalasnya dengan kebaikan. Iya, melakukannya dengan apa? Melawan dengan cara-cara yang benar, yang diizinkan oleh negara. Yang tidak benar itu bagaimana? Orangnya dibunuh, orangnya dipukul. Kita gunakan sumber yang ada. Kita berdiri di atas. Karena kata Tuhan, pemerintahan ini adalah wakil daripada Tuhan. Dan ketika kita datang ke pemerintahan, kepada sistem yang ada, kita sedang datang kepada Tuhan. Ini saya sedang mengadu. Sama dengan saudara sedang berdoa. Berdoa kepada Bapa. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Dan kita datang kepada Dia untuk menuntut keadilan. Nah, problemnya di mana sih? Boleh nggak kita menuntut keadilan itu dengan sistem hukum yang ada? Boleh. Rasul Paulus menggunakannya. Tetapi syaratnya adalah tetap kembali kepada tema besar kita, Roma pasal berapa tadi? 12 ayat 21 apa? Menuntutnya bukan dengan rasa yang menggebu-gebu, karena dendam, karena marah. Motivasi hatinya yang penting. Supaya itu enak gitu loh saudara. Supaya kita itu hidup dengan damai. Itu kemenangan yang sejati. Kita tetap menuntut keadilan kita, tetapi secara hati kita tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak ada amarah. Slow aja. Tapi kan kita sedang dihalangi hak kita. Ajukan ke dalam sistem hukum yang ada. Melalui pengadilan. Tetapi hati kita harus bersih. Hati kita harus tetap netral. Hati kita tetap kudus. Jangan jangan emosi. Nah, kalau kita menuntut kepada pengadilan, tetapi hati kita marah, itu juga salah. Bukan itu maksudnya. Menuntut keadilan tetapi dengan hati yang baik. Jika ada perdamaian ya berdamai. Karena di pengadilan itu tidak mungkin langsung, apalagi perdata ya, itu tidak mungkin akan disidang tanpa ada perdamaian terlebih dahulu. Makanya hakim akan memanggil kedua belah pihak untuk berdamai dulu. Akan ada namanya pendamaian istilahnya. Sampai mereka tidak mau berdamai baru masuk ke pengadilan. Jadi kasus itu tidak serta-merta kalau kita berkasus langsung datang ke pengadilan langsung sidang, enggak. Tapi ada namanya upaya damai. Hakim yang akan menjadi fasilitator untuk mendamaikan itu. Bagi kalau kasus perceraian, biasanya nggak mungkin langsung disidang, tapi apa? Upaya damai. Karena tidak bisa diadili tanpa ada damai dulu. Kalau semuanya baik, tentu nggak akan jadi ke pengadilan. Nah, jadi saudara, mengalahkan kejahatan dengan hal yang baik, termasuk kita menggunakan sistem pemerintahan itu pun kita boleh sebagai orang Kristen. Lalu kan orang akan bilang, katanya orang Kristen mengasihi, kok nuntut saya? Terserah. Kenapa saya bilang terserah? Orang boleh ngomong apa saja, karena itu tujuannya melemahkan. Saya tidak marah dengan Bapak, saya tidak benci dengan Bapak. Saya cuman hak saya Pak, ingin mendirikan gereja tidak bisa. Saya bisa saja saya pakai masa atau buku, tapi enggak boleh Pak, dilarang Tuhan. Orang Kristen tidak boleh begitu. Saya harus datang kepada sumber yang ada. Aturan yang sudah ada, karena pemerintah adalah wakil Tuhan. Tapi saya tidak membenci Bapak. Kalau Bapak ke rumah saya mau makan, ya monggo saya terima. Gak ada masalah Pak. Karena saya hanya meminta hak saya untuk dipulihkan keadilannya. Begitu saudara. Ingat, kuncinya di hati dan kebaikan itu gunakan sistem yang ada. Jangan di luar sistem yang ada. Kalau di luar sistem yang ada berarti anarkis. Pasti itu jelek. Pasti itu tidak baik. Kenapa? Karena kita sudah tidak percaya lagi dengan keadaan. Kita tidak percaya lagi dengan iman kita. Next. Slide berikutnya. Ini adalah contoh dari Nelson Mandela, saudara. Nelson Mandela ini adalah presiden pertama berkulit hitam di negaranya. Dia 27 tahun itu di penjara karena dia sedang memperjuangkan politik apartheid.
politik itu loh. Apa? Warna kulit. Kulit hitam sama kulit putih. Kalau kulit hitam itu rendah, kulit putih itu tinggi. Nah, ketika perjuangan itu dia dipenjara 27 tahun. Dan oleh sipir-sipir penjara dia diperlakukan tidak baik. Dihina, ya disiksa lah, kemudian disuruh kerja paksa juga. Tapi setelah 27 tahun dia dibebaskan, walaupun dia di dalam penjara, Nelson Mandela tetap sebagai bentuk perlawanan. Dia tetap menyuarakan itu. Dan ketika dia menjadi presiden dan waktu dilantik begitu ya, dia undang mantan-mantan sipirnya dulu, tidak semuanya, tapi sebagian, diundang datang. Diundang datang ke pelantikannya, kemudian jaksa yang menuntut dia juga diundang. Dia rekonsiliasi. Dia memaafkan dan mengampuni. Kita bangun negara ini tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada balas dendam. Supaya apa? Supaya kita sama-sama membangun. Nah, Nelson Mandela itu saya melihatnya dia menggunakan Roma pasal 12 ayat 21. Dia menang sehingga semuanya justru orang akan berempati kan. Itu pasti udah ketakutan ini, pasti dia mau balas dendam ini. Dia pasti mau mentang-mentang jadi presiden, aduh apes kita. Ternyata enggak. Sebenarnya maksud Tuhan itu apa saudara? Semua ini dikerjakan supaya untuk memutus memutus rantai siklus balas membalas. Next. Oke, rupanya enggak dimasukkan tadi di Jadi ini satu contoh lagi saudara dari filsuf Jerman yaitu namanya Friedrich Nietzsche. Pernah dengar? Pernah saya sampaikan? Friedrich Nietzsche. Ini filsuf terkenal ya. Abad yang dia termasuk bukan filsuf tua ya. Filsuf yang abad modern termasuk. Dia orang Jerman, dia orang Kristen, bapaknya orang-orang saleh, orang yang taat untuk ke gereja. Tetapi dia mempunyai satu prinsip yang berbeda sehingga dia membuat satu buku satu filsafat atau buku begitu. Judulnya apa saudara? Tuhan sudah mati. Nietzsche ini menuliskan bahwa Tuhan sudah mati. Lalu buku ini dipegang atau teori ini dipakai oleh orang-orang ateis. Lihat dia itu loh, Tuhan sudah mati katanya. Kenapa Nietzsche menggunakan tesis ini, buku ini, apa? Tapi orang ateis pun salah mengerti. Nietzsche itu hanya melihat gejala sosial masyarakat. Sehingga dia mengambil satu gejala sosial masyarakat secara umum, pada umumnya, pada kebanyakan orang Kristen kan di Eropa kan orang Kristen semua ya. Orang Eropa tuh ternyata nggak seperti orang yang percaya Tuhan. Makanya dikatakan bahwa Tuhan itu mati. Lalu orang ateis yang sudah tidak percaya Tuhan itu mengambil teori ini dan melawan orang-orang yang percaya. Tapi Nietzsche berkata apa? Saya itu tidak membela kaum ateis. Saya juga tidak membela orang yang bukan ateis, yang percaya Tuhan. Karena kalian semua sama. Apa samanya? Sama beriman. Kalian punya iman yang bagus. Loh, orang ateis kok punya iman? Ya, imannya apa? Dia tidak percaya Tuhan. Orang yang bukan ateis, yang percaya Tuhan, dia sangat mengimani, dia sangat percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, bentuk kepercayaan inilah yang disebut dengan iman. Bayangkan loh ya, orang Kristen percaya sekali bahwa Tuhan itu ada. Itulah iman. Dan orang ateis tadi percaya betul bahwa Tuhan tidak ada. Itulah iman. Jadi kalian itu semua beriman. Cuma yang satu beriman Tuhan ada, yang satu tidak ada. Itu salah satu pendapat yang sangat terkenal ya. Saya cerita saja seperti itu. Nah, Friedrich Nietzsche ini mengkritik bahwa orang Kristen itu sebenarnya tidak percaya Tuhan. Sehingga dia berkata apa? Kemunafikan yang terjadi pada orang Kristen adalah mereka adalah orang-orang lemah. Kristen itu orang lemah. Kenapa? Karena mereka tidak kuat. Karena dunia ini butuh orang kuat. Untuk mengalahkan kejahatan harus dengan
kekuatan. Kalau lemah maka tidak akan bisa. Makanya kasih dan Roma 12 ayat 21 ini dianggap satu kelemahan. Kenapa? Karena orang berlindung di balik itu semua. Padahal mereka ujungnya takut. Mereka ditindas tapi tidak berani melawan. Mereka takut. Waktu ditindas, waktu mereka dilakukan perbuatan jahat, mereka tidak membalas bukan karena mereka mengasihi, tapi memang justru mereka takut. Jadi itu intinya. Nietzsche melihat bahwa orang Kristen pada umumnya ini begitu dia teliti, dia riset, bukan karena kasih, tapi memang takut. Jadi itu menjadi topeng kemunafikan. Sabar, padahal nggak mampu. Misalkan orang melakukan kejahatan pada kita dan kita minta ganti rugi karena dia orang besar atau orang yang berkuasa atau preman atau apapun itu. Dan kita harus minta ganti rugi, kita harus melawan misalnya gitu ya. Kita nggak berani, kenapa? Karena takut sebenarnya. Sehingga kita sembunyi di balik topeng itu bilang apa? Harus sabar. Alkitab mengajarkan harus sabar. Padahalnya ngenes. Tapi kemunafikan ini yang dilihat oleh Nietzsche sebenarnya. Jadi Nietzsche berkata bahwa salib itu lemah. Kita harus punya orang-orang kuat, Uberman istilahnya dia. Orang-orang yang kuat. Karena nggak mungkin loh. Tadi saya cerita di awal kan, kalau ada begal bagaimana? Nggak mungkin kita mengalah, kita diam-diam saja. Lawan. Karena kalau negara ini dibangun dengan tirai besi, maka aman. Di Belanda tidak ada penjara, hampir kosong. Padahal tidak tirai besi ya. Bukan tangan besi maksudnya. Jadi saudara, melihat seperti ini bagaimana saudara? Sudah paham belum ya? Tadi saya katakan bagaimana menghadapi kalau kita di jalan ketemu dengan seorang begal. Hah? Lawan. Tuhan mengasihimu. Pukul saya, ambil motornya. Sebenarnya takut. Itu maksudnya saudara. Kita bisa kok, itu ada ukurannya kok. Roh Kudus akan memberikan pengertian buat kita untuk melakukan itu. Tuhan akan mendidik setiap kita satu persatu memberikan rahmat kebijaksanaan. Karena ingat tolak ukurnya apa? Hatinya harus bersih dulu, harus beres. Yang kedua, kita melihat orang itu memang kekurangan kan kalau begal kan. Memang orang itu lagi hidup dalam hitam, gelap hitam dan kita harus mendoakan dia supaya bertobat, supaya dia pulihkan. Yang ketiga kita harus mengamankan diri lah. Kalau enggak namanya pasrah itu, aduh belum keluar sampai sekarang nih. Itu istilahnya itu saudara. Ini loh, udah saya cerita aja begini. Tuhan, katanya Tuhan engkau yang menentukan mati itu ya. Iya, ini saya bunuh diri nih, saya cekek diri saya bunuh. Mati kan? Itu maksudnya tuh. Bahwa kita tuh punya kehendak bebas. Tidak boleh pasrah bongkoan begitu. Memang betul ada Allah yang menolong kita, tapi ada usaha kita. Itu yang disebut dengan apa? Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Bukan robot. Supaya ada pertanggungjawaban iman. Jadi kembali ke Nietzsche tadi dan itu saya menggambarkan contoh. Jadi terang Injilnya begitu saudara. Jadi melihat lagi satu fenomena, jangan lagi kita bilang sabar tapi ngenes. Sabar tapi nah, saya ada sengketa, mulai sengketa sudah, ada sengketa tanah di Tenggarong. Mulai diukur-ukur, kelewatan katanya, sertifikat saya jelas. Dia bilang saya ngambil haknya dia. Di sertifikat jelas, tapi dia bilang menurut almarhum bapak saya bukan begitu, tapi segini. Saya cuma bilang, saya memberi pengertian kepada dia. Bu, jangan kelahi ya, jangan ribut ya, jangan cuma gara-gara tanah kita jadi musuh, jadi bertengkar, nggak bagus. Kalaupun saya suruh ngalah, saya ngalah aja lah. Tapi juga jangan keterlaluan juga lah, jangan banyak-banyak, saya bilang gitu. Apalah artinya tanah semeter, setengah meter, saya bilang gitu. Jangan juga nanti ngambilnya juga keterlaluan, saya bilang gitu. Terus yang kedua saya memberi pengertian. Kalau kalian cuma gugat saya hanya masalah 1 meter, 2 meter,
Harganya berapa? Saudara harus tuntut saya di pengadilan untuk memutuskan batas tanah yang benar itu siapa. Dan itu ada pengadilan negeri, banding lagi tinggi, banding lagi kasasi, sampai PK 4. Ini uangnya habis berapa? Tanahnya harga berapa? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Kalau saya ikutin maunya, nggak masuk. Tetap teman ya, jangan kelahi ya. Itu bijaksana Tuhan yang diberikan kepada saya. Jangan sampai ribut ya masalah tanah. Kita tetap teman ya, kita tetap, jangan sampai ribut ya, saya bilang gitu. Pokoknya cincai aja lah, saya bilang. Tuhan jangan sampai keterlaluan, saya bilang gitu. Itu cara Tuhan memberi saya cara menyelesaikan masalah. Bukan artinya, wah diambil tanahnya sabar. Tapi apa? Enggak ikhlas. Wah awas ya. Ada satu statement terakhir saudara. Pernah saudara banyak dengar itu mungkin di media sosial atau apapun. Dan itu benar saudara. Perhatikan saudara bahwa ada orang berkata, saya paling takut kepada orang yang ketika saya melakukan perbuatan jahat kepada dia, saya melakukan kejahatan, saya melakukan hal yang tidak baik kepada orang itu tidak membalas kepada saya. Tetapi orang itu datang kepada Allah dan mengadukannya kepada Tuhan. Perhatikan sekali lagi saudara. Ada orang mengatakan, ini kalimat bijaksana saudara. Saya tidak takut atau saya paling takut kepada orang yang kalau saya melakukan satu kejahatan bagi orang itu, saya melakukan kesalahan bagi orang itu, tapi orang yang saya jahati tadi tidak membalas saya. Tapi dia datang kepada Tuhan dan minta keadilan sama Tuhan. Saya justru tidak takut sama orang yang ketika saya melakukan perbuatan jahat, dia membalasnya dengan kejahatan dengan saya. Kenapa? Karena saya sudah ukur orang ini kemampuannya berapa, dia bisa apa sama saya. Ketika saya melakukan kejahatan sama dia, saya melakukan satu murka kepada dia, saya sudah tahu ukurannya. Sehingga saya sudah mempersiapkan. Sehingga ketika dia ingin membalas, saya nggak pernah takut. Karena saya sudah ukur. Saya sudah persiapkan itu semua. Tetapi yang saya takutkan adalah ketika saya lakukan satu kejahatan bagi dia tidak membalas sama sekali. Justru dia mengampuni dan dia berdoa kepada Tuhan. Itu yang saya takuti. Kenapa? Kenapa saudara? Bagi orang yang percaya, itu dahsyat saudara. Karena keadilan itu akan menuntut saudara. Allah itu Allah yang adil. Dia adalah yang punya hak untuk menghakimi. Makanya kita lihat Yesus berkata apa? Ampuni Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan menyerahkan semua perbuatan mereka kepada Bapanya. Amin saudara? Oke, jadi nanti kita bahas lagi di dalam KKA lebih seru lagi. Karena di situ ada pasal-pasal atau ayat-ayat yang menolong kita selanjutnya. Paling tidak, firman Tuhan hari ini memberi kita tentang pemahaman jangan kalah dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Terus menerus. Ingat prinsipnya yang pertama apa saudara? Hatinya harus baik dulu. Yang kedua apa? Memberi pengertian apa? Bahwa orang lain itu berdosa. Orang itu terluka. Wajar dia melakukan kejahatan. Jadi kita punya pemahaman yang bijaksana. Dan kenapa kita tidak membalasnya supaya dia bertobat. Dan yang ketiga apa? Memutus siklus apa? Balas dendam terus menerus. Yang keempat apa? Menggunakan sistem yang ada. Dengan catatan menggunakan sistem yang ada apa? Tetap hati yang bersih. Amin saudara? Amin. Kita tutup dalam doa. Saya minta untuk siapa yang berdoa ya? Tutup dalam doa.
Baik, mari kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, firman-Mu yang luar biasa yang telah Engkau nyatakan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Bapa, sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya firman yang kami dengar Tuhan, masing-masing kami telah disampaikan oleh Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang dalam kepada kami. Benar Tuhan, bahwa hanya dengan kasih-Mu Tuhan, dengan hikmat segala kuasa gelap, mengalahkan kejahatan yang ada. Kami mau menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Karena itu biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk kami boleh menjadi terang bagi dunia ini, mengalahkan segala tantangan yang ada, mengalahkan segala sesuatu ketidakadilan di dalam dunia ini Tuhan Yesus, dengan terang kasih-Mu yang terpancar dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami hikmat, Engkau yang memberikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan semuanya dengan keberanian yang Engkau berikan bagi kami, dengan terang dari kasih-Mu yang menyinari hati kami. Kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kami semua anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan boleh membawa kerajaan-Mu Tuhan, boleh membawa kemuliaan-Mu Tuhan, mengalahkan segala tipu muslihat iblis, mengalahkan segala kuasa gelap Tuhan yang bekerja, yang memperdaya setiap orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan, yang tidak memancarkan terang-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau bekerja atas setiap pribadi kami Tuhan, sehingga keberadaan kami Tuhan boleh menjadi terang yang ajaib, boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami telah Engkau tempatkan. Dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan, Engkau bekerja Bapa. Baik itu sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai anak-anak, apapun Tuhan Engkau akan memakai kehidupan kami Bapa untuk mengalahkan setiap kuasa gelap, mengalahkan setiap kejahatan, ketidakadilan Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan terang-Mu Tuhan, dengan keberanian dan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Engkau terus memakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dan wahyu yang baru Tuhan selalu Engkau berikan dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Sehingga dia juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, boleh melayani-Mu Tuhan. Boleh menjadi alat-Mu Tuhan yang Kau pakai Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di surga, biarlah Engkau terus yang boleh bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, bekerja melayani Tuhan, Engkau pakai juga keluarganya Tuhan, semuanya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dia boleh menjadi terang Tuhan juga dalam setiap apa yang dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang terus lagi bekerja lebih lagi dalam diri kehidupan setiap umat-Mu saat ini Tuhan, memberikan hal-hal yang baru kepada setiap umat-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bukan hanya pendengar yang baik dan bukan hanya memahami, tetapi kami boleh action Tuhan, boleh melakukan tindakan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau menyempurnakan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biar kita semua diberkati lewat firman ini yang mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikannya. Untuk selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Tapi sebelum kita memberikan yang terbaik, mari bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan, untuk sucikan dan kuduskan Tuhan, untuk dapat berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja tempat kami beribadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberikan yang
maupun yang belum dapat memberikan Tuhan. Kau berkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan, dan kami dapat membalikannya kepadamu Bapa. Sebab kami percaya sebab Engkaulah Allah sumber berkat kami Tuhan. Kau akan mencukupi akan segala kebutuhan dan keperluan yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian Allah kita heran dan besar. Buat persembahannya. Selanjutnya untuk pengumuman ibadah dalam seminggu ke depan ya. Kita akan mulai dengan ibadah KKA yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14. Yang mimpin pujian nanti Ibu Sihombing, membawa renungan Ibu Gembala, dan bertempat di Margomulyo, rumah keluarga Bapak Wesley. Ya, perdana ya, Ria rumah baru. Dan untuk selanjutnya bisa di-share ya di grup ya kalau untuk Sherlock. Oh boleh. Pakai pesawat ya. Okay. Dan untuk ibadah doa yang akan diadakan pada hari Jumat, yang mimpin pujian nanti Ibu Melda, bisa? Dan untuk membawa renungannya Ibu Dela, dan bertempat di gereja. Dan untuk selanjutnya untuk ibadah pada hari Minggu itu bertepatan dengan 17 Agustus ya, hari kemerdekaan kita. Ya, bajunya merah putih, terserah mau atas yang merah atau bawah yang putih, yang penting merah dan putih ya. Dan ya, yang mimpin pujian nanti Ibu Ria, firman Tuhannya Bapak Wesley, untuk pemusiknya Saudari Abigail, untuk sekolah minggu Ibu Erlin, operator LCD Saudari Louis, operator sound system Saudari Sihol. Ya, apa masih ada lagi pengumuman yang lain? Kalau tidak ada, kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang semua sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tak usah takut. Tak usah
Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Engkau Allah kami yang hidup. Nyata kuasa-Mu Tuhan memberkati kami, sehingga pun apa yang kami jalani, lakukan, kerjakan, Engkau akan memberkati kami Tuhan. Kami yakin percaya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami semua. Kami mau supaya kami menjalani kehidupan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan akan menyertai kami, memberkati kami jikalau kami menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Hadapi dengan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu dalam pelayanan ini. Pakai dengan lebih lagi dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaannya. Engkau memberkati dia Tuhan. Begitu juga dengan keluarganya, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya benar-benar di dalam hidup ini selalu nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan semua kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan akan tolong kami di dalam menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Engkau yang akan nyatakan kuasa-Mu dalam kami semuanya, supaya kami selalu berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan menghadapi kehidupan yang nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menolong kami di dalam kehidupan ini. Demikian juga Tuhan pasti akan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap kami berdoa biarlah Tuhan selalu memberkati bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, tolong mereka pada waktu mendatang mereka sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami hanya serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang selalu menolong dalam segala rencana-rencana ke depan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara lagi tapi kami pertaruhkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biar Tuhan menyertai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.